Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dan tetap semangat. Kembali dengan saya Bung Ropan, kita akan mereview hasil-hasil pertandingan di Liga Premier Inggris yang sudah berlangsung Rabu malam waktu setempat atau Kamis dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Terutama ada 4 laga yang menarik sekali. Tentunya dengan laga Arsenal yang kembali bisa meraih kemenangan kelima mereka saat menghadapi Aston Villa di Stadion Emirates dengan 2-1. Namun kali ini Arsenal mendapatkan 3 poin mereka dengan susah payah, memerlukan perjuangan ekstra selama 90 menit karena perlawanan yang diberikan oleh Aston Villa ini luar biasa. Aston Villa tentunya tidak mau kalah dalam pertandingan ini karena mengancam juga bagi posisi Steven Gerrard, dan mereka buktikan dalam pertandingan di Emirates. Tetapi karena Arsenal ini tampil luar biasa juga, mental mereka sudah teruji, bagaimana mereka ingin merebut kemenangan kelima mereka secara beruntun untuk meraih 15 poin, itu mereka bisa dapatkan dengan baik. Dan mereka memang mengontrol permainan, semua aspek mereka unggul ya dalam pertandingan menghadapi Aston Villa ini, baik dari ball position, mereka percobaan menembak ke gawang, on target mereka, semua mereka di atas tim tamu. Dan mereka bisa mendapatkan gol pertama mereka di babak pertama melalui Gabriel Jesus, pemain yang didatangkan dari Manchester City ini. Ini terus bisa memperlihatkan hal yang baik. Ini gol ketiga dari Gabriel Jesus bersama dengan Arsenal, bahkan dia membuat 3 assist sejauh ini. Jadi terlibat dalam 6 gol secara keseluruhan. Ini sebuah penampilan yang boleh dibilang oke ketika dia datang ke Arsenal. Dan dengan 15 poin ini, suatu hal yang sangat menakjubkan kalau saya bilang, kalau dibandingkan dengan bagaimana musim lalu mereka ketika memulai dengan 3 kekalahan beruntun, tapi sekarang mereka mengawali bahkan dengan luar biasa 5 kemenangan beruntun. Ya, untuk mendapatkan poin 15 berada di puncak klasemen, unggul 2 angka di atas juara bertahan Manchester City. Namun memang belum teruji benar bagi pasukan Arteta ini karena mereka belum ketemu dengan tim-tim kuat yang ada di Big Six ya. Terutama bagaimana dengan Manchester City, Liverpool, Chelsea, Spurs, ya. Nantinya akan teruji itu bagi Arsenal ketika mereka berkunjung ke Old Trafford di akhir pekan ini menghadapi Manchester United. Inilah yang dinantikan, yang ditunggu. Apakah mereka akan terus berlari kencang untuk mendapatkan kemenangan ke-6 mereka sehingga ada 18 poin di sana, memantapkan posisi mereka di puncak klasemen, atau MU ini bisa menghadirkan kekalahan pertama bagi The Gunners ketika bertarung di Old Trafford. Itu yang dinantikan. Tapi sebelum ke sana, MU juga masih harus menyelesaikan pertandingan mereka menghadapi Leicester di King Power pada Jumat dini hari. Tapi kita akan bahas pertandingan itu di next video saya. Tapi saya hanya akan melihat bagaimana kemenangan demi kemenangan yang diraih oleh tim-tim yang difavoritkan pada musim ini untuk berada di posisi 4 besar atau di zona Champions. Setelah Arsenal terus bermain dengan konsisten dan meraih 5 kemenangan mereka. Nah, mereka sekarang masih unggul 2 poin di atas City. Dan City juga melakukan penampilan yang luar biasa. Ketika mereka menjamu tim yang baru promosi dari Championship, Nottingham Forest, di Etihad, mereka menghantam dengan clean sheet 6 gol. Artinya gawang Ederson Moraes ini tidak bobol. Dan saya pikir kemenangan ini wajar. Karena dari penguasaan bola aja City itu begitu tinggi. Ya, 75% berbanding 25% dari Forest. Mereka juga melakukan percobaan ya sampai 17-19 percobaan menembak, 9 on target, 6 diantaranya menghasilkan gol ya, dibandingkan dengan lawan yang mungkin cuma 8 kali menembak 1 on target. Jadi saya pikir ini layak didapati oleh pasukan Pep Guardiola. Dan sejauh ini mereka sudah mendapatkan 3 pertandingan itu clean sheet ya, dari 5 laga yang mereka lakoni. Hanya 1 kali mereka tertahan di St. James Park menghadapi Newcastle dengan 3-3. Tapi selebih itu kan mereka memulai laga dengan mengalahkan West Ham dengan 2-0. Jadi mereka oke lah, Bournemouth ada 4 di sana. Dan sebelumnya juga kemarin mereka bisa menang dengan 4-2 atas Crystal Palace sebelum mereka menang dengan 6-0 ini. Jadi secara total dalam 5 laga mereka ini luar biasa, 19 gol yang dicetak oleh tim asuhan Pep ini, dan mereka hanya kebobolan mungkin ya ada 5 gol kalau nggak salah di sana, sehingga mereka ini dalam hal mencetak gol tuh sangat tinggi. Nah, yang saya harus mau lihat saya bahas di sini adalah sosok seorang Erling Haaland. 5 laga
9 gol. Kembali dia menghadirkan hat-trick secara back to back. Ketika melawan Palace kemarin, ya di pekan sebelumnya, dia juga mencetak 3 gol. Ketika City membalikan keadaan tertinggal 2 gol, sebelum mereka menang dengan 4-2 juga di Etihad. Jadi ini luar biasa, sudah bisa terbayang ya di benak saya ini bahwa ini calon top skor di IPL pada musim ini. Dia begitu cepat beradaptasi datang dari Borussia Dortmund, ya pemain 22 tahun ini, dan tidak perlu lama-lama ya. Ketika dia ada di City, Pep membentuk dia, dan sekarang bukan lagi dengan false nine pada musim lalu yang terus dilakukan oleh Pep ketika mereka tidak punya nomor 9 di sana karena Aguero sudah pergi. Juga Gabriel Jesus yang sebelum pindah ke Arsenal itu lebih banyak bermain ke sisi flank atau ke sayap di sini, sehingga di sana dirotasi oleh Pep dengan siapapun bisa naik, KDB, mau Grealish, mau Bernardo Silva, Foden, Sterling sebelum Sterling pindah ke Chelsea, itu semua diputar-putar termasuk dengan Jesus sendiri untuk bermain di false nine. Tapi saat ini mereka sudah punya nomor 9. Itu yang mengubah bagi Pep ya. Dia bisa bermain dengan 4-3-3 lebih enak dan mendorong Haaland. Jadi semua harus berkontribusi dan terus bisa membantu mensuplai kepada Erling Haaland dan dilakukan dengan baik. Ya, Foden ya, yang tadinya begitu egois pada pertandingan-pertandingan sebelumnya, sekarang sudah bisa menghadirkan 2 assist pertama dia secara beruntun dengan 2 gol yang dibuat oleh Haaland. Haaland ini mencetak 3 gol ini hanya dalam waktu 26 menit. Ini fantastis sekali. Gol ketiga pun itu ada kontribusi dari seorang Foden. Ya, ketika ada Cancelo bisa mengangkat ke tiang jauh, Foden menanduk bola ke arah John Stones. John Stones juga unggul dalam duel udara, bola dikembalikan kepada Erling Haaland, dan Erling Haaland meneruskan dengan gol ketiga dia, hat-trick. Ya, yang saya bilang tadi hanya dalam 26 menit sebelum dia ditarik keluar di babak kedua ketika bermain mungkin hanya 10 menit dan KDB yang masuk. Jadi ini penampilan yang oke ya. Bukan tidak mungkin Haaland ini akan mencetak di atas 20 gol. Bahkan bisa 30 gol yang dia bisa buat pada musim. Kalau dia terus bisa membuat hat-trick dalam setiap pertandingan, ini bahaya pemainnya satu ini. Nah, setelah pertandingan ini, City itu harus ke Villa Park menghadapi Aston Villa. Aston Villa sedang kena turbulensi, berada di posisi 19 setelah kalah dari Arsenal. Ya, sejauh ini hanya 1 kali menang bagi pasukan Steven Gerrard ini, dan berbahaya buat mereka ketika ada di zona merah. Mereka tertekan. Ketika balik ke kandang, justru yang mereka hadapi adalah juara bertahan, tim yang sedang bagus. Tim yang kuat, dengan kedalaman skuad yang oke. Seperti Manchester City. Ini juga berbahaya bagi Aston Villa, dan bukan tidak mungkin Aston Villa bisa kalah lagi. Karena City mengincar kemenangan demi kemenangan yang mereka harus lakukan untuk terus bisa memepet Arsenal. Karena Arsenal dalam setiap pertandingan juga bagus, mencatat kemenangan. Jadi ini harus diimbangi oleh Manchester City. Tidak boleh mereka tertinggal bahkan mungkin 5 poin. Ini akan semakin sulit ketika Arsenal sedang bagus, ya, karena mereka juga ditempel oleh Tottenham Hotspur. Untung saja Spurs itu tertahan kembali, ya, artinya mereka bermain dengan tim sesama London lawan West Ham itu bisa hanya bermain 1-1, ya, sehingga ini menguntungkan juga bagi Arsenal dan bagi City, karena posisi City dan Spurs itu terpaut 2 poin, ya, karena dengan tertahannya Spurs, maksudnya tertahan dengan West Ham United 1-1. Sayang sekali Spurs tidak mampu memanfaatkan kesempatan ini. Ketika ada gol bunuh diri dari Thilo Kehrer, pemain belakang dari West Ham, tapi di babak kedua Thomas Soucek bisa menyamakan kedudukan, sehingga Spurs, pasukan Antonio Conte ini tidak mampu untuk bisa menyamakan posisi mereka ya, dengan Manchester City. Nah, sekarang saya kembali dengan Pep. Ya. Pep ini selain menghadapi Aston Villa di akhir pekan, mereka juga harus siap-siap di pekan depan, di tengah pekan itu mereka harus ke Sevilla, menghadapi Sevilla di UCL. Ini di grup G. Ya, grup G ini juga ada Borussia Dortmund di sana dan juga Copenhagen. Dan City akan memulai laga pertama mereka di UCL. Harus menang juga. Tidak boleh kalah menghadapi Sevilla, dan saya pikir karena Sevilla juga kurang bagus di La Liga, dan ini akan menjadi makanan buat Manchester City untuk bisa meraih 3 poin penting di grup G sebelum mereka kembali ke kandang. Jadi sekali lagi selamat buat Arsenal, selamat juga buat Manchester City. Nah, kita bergeser ke The Reds. The Reds Liverpool. Ya, bermain di Anfield. Pasukan Jurgen Klopp ini juga meraih kemenangan yang dramatis kalau bisa dikatakan. Tertinggal lebih dulu ya. Dengan
Alexander Isak ya, pemain yang baru didatangkan dari Real Sociedad. Wah, ini pemain yang ada di garis depan ya bagi pasukan Eddie Howe, dan dia sudah bisa membuktikan menghadirkan gol dia. Jadi dia menjawab juga kepercayaan dari manajemen Newcastle dengan rekor transfer dia sampai 64 juta pound, dan dia bisa menggetarkan gawang dari Alisson Becker untuk membuat situasi Liverpool ini seakan goyah ya ketika gawang Becker itu bergetar. Ada umpan yang sangat terukur dilakukan oleh Longstaff dan diselesaikan dengan sempurna oleh Isak. Nah, keunggulan 1-0 di babak pertama ini tidak mampu akhirnya dipertahankan oleh Newcastle karena memang tekanan luar biasa diberikan oleh tuan rumah. Liverpool bermain sangat kuat, pressing yang sangat tinggi. Artinya mereka tidak boleh ingin kalah. Anfield tidak boleh ternoda karena musim kemarin juga mereka tidak terkalahkan di Anfield. Ya, mereka tidak boleh kalah. Dan ini yang membuat Klopp ini berusaha untuk memotivasi setiap pemain. Ya, mereka harus bisa memenangkan laga di saat mereka menguasai permainan. Sampai 72% penguasaan bola dari Liverpool. Ya, 23 tembakan dibombardir ke gawang lawan. Ini luar biasa, ada 6 on target dan akhirnya bisa menghasilkan 2 gol. Setelah Bobby Firmino ini bisa menyamakan kedudukan, kalau nggak salah di menit 61, memanfaatkan assist dari Mo Salah, inilah yang membuat titik balik bagi permainan Liverpool. Ya, walaupun Liverpool sudah menguasai permainan sejak babak pertama pun, tapi gol ini diperlukan. Gol penyama ini yang harus mereka dapatkan sehingga mereka lebih pede, lebih percaya diri untuk bisa memenangkan pertandingan. Tapi saya melihat ada hal yang luar biasa dilakukan oleh Klopp. Ini mungkin untuk pertama kali yang mungkin saya lihat ini, bahwa 2 fullback mereka yang terbaik ya, TAA atau Trent Alexander-Arnold dan Andy Robertson, dua-dua ditarik keluar di saat bagaimana Liverpool ingin mengejar kemenangan. Ya. Dia tidak menarik pergantian di depan karena memang Bobby Firmino, Salah dan Luis Diaz ini dalam top performa yang terbaik. Jadi apalagi Nunes tidak ada, tapi dia menggantikan di sana. Tsimikas masuk di posisi Robo dan Milner masuk di posisi TAA. Ya. Ini pergantian yang oke. Sebelum juga masuk adalah si pencetak gol yang bisa menentukan kemenangan Liverpool. Fabio Carvalho ini untuk menarik Hendo keluar. Jadi oke lah bagaimana apa yang dilakukan oleh Jurgen Klopp ini, dan akhirnya mereka mendapatkan kemenangan itu di injury time 90+8 kalau nggak salah ya. Ada scrimmage di depan gawang dan akhirnya di sana ada Carvalho yang akhirnya melakukan tembakan dengan kaki kanan sangat keras ya di tiang dekat untuk memenangkan laga. 3 poin krusial diraih oleh Liverpool. Ini enak bagi Liverpool. Jadi memang ada luapan kegembiraan di bench antara Jurgen Klopp, staf kepelatihan, semua pemain ketika Carvalho bisa membuat gol dan mereka bisa mendapatkan 3 poin ini. Karena setelah ini Liverpool harus berkonsentrasi di akhir pekan untuk menghadapi Everton dalam derby Merseyside. Ini bergengsi tentunya. Main di Goodison Park dan Liverpool juga harus dituntut untuk bisa memenangkan laga ini. Karena ini penting sebelum membuat mereka itu berpikir lagi dalam pertandingan di pekan depan. Itu mereka akan menghadapi Napoli di UCL untuk pertandingan pertama di grup A. Ya. Mereka tapi harus ke San Paulo lebih dulu. Jadi kalau menang di derby Merseyside ini kan akan jauh lebih enak bagi The Reds untuk melangkah pergi ke Napoli, ya, kota di bagian selatan Italia ini. Karena Liverpool ini berada di grup A di UCL. Selain Napoli ada Ajax di sana dan Rangers yang menunggu mereka. Jadi mereka juga harus bisa menang, harus tidak kalah melawan Napoli sebelum mereka balik lagi ke Anfield. Jadi modal bagus setelah menang secara dramatis. Ya. Ini luar biasa buat mereka melawan Newcastle dan mereka menang melawan nantinya Everton. Ini akan bagus. Secara mental akan kuat bagi Liverpool untuk mengarungi laga di UCL. Dan bagi Newcastle ini adalah kekalahan pertama Newcastle pada musim ini. Pasukan Eddie Howe itu terlempar kalau nggak salah sampai ke posisi 11 saat ini dengan kekalahan dari Liverpool. Karena mereka harus baru meraih 1 kemenangan dan 3 imbang. Sehingga mereka ada di posisi 11. Artinya Newcastle juga memberikan perlawanan yang luar biasa. Newcastle bermain juga dengan cara yang baik di babak pertama. Ini membuat kesulitan bagi Liverpool. Pressing mereka berjalan dengan baik. Menyulitkan bagi Liverpool untuk masuk lebih jauh ke kotak penalti mereka, tapi solusinya itu datang di babak kedua memang. Karena Liverpool punya pelatih yang cerdas tentunya. Seorang Jurgen Klopp yang bisa selalu
mengubah keadaan. Ketika plan A tidak jalan, Klopp bisa melakukan dengan plan B-nya. Kalaupun plan B tidak jalan, dia masih bisa menyiapkan dengan plan C. Nah, itu yang terjadi dalam pergantian-pergantian pemain yang sulit untuk diprediksi. Karena padahal ini kan TAA dan Robo ini adalah dua mesin bagi Liverpool yang selalu bisa melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti, bermanuver dan memberikan umpan-umpan silang, crossing-crossing mereka yang bagus. Ya, pada musim lalu dua pemain ini ada di atas bersama dengan Mo Salah dalam hal assist. Jadi ketika keduanya ditarik ini agak kaget juga dengan Tsimikas dan Milner yang ditampilkan. Tetapi itulah Klopp yang selalu punya solusi untuk bisa menghadirkan kemenangan bagi The Reds Liverpool. Ya, jadi sampai di sini pembahasan saya untuk review pertandingan-pertandingan yang terjadi pada Kamis dini hari dengan Arsenal menang, City menang, tapi Spurs tertahan pasukan Conte ini dan Liverpool mencatat kemenangan. Sekarang sudah ada urutan kelima Liverpool, mendekat terus masuk ke zona Champions. Ini yang harus bikin MU harus menang juga melawan Leicester yang nantinya saya akan bahas di konten berikutnya. Oke? Ciao.